Bagaimana mencegah aksi premanisme menjamur di ibu kota? Saya akan berbincang langsung dengan kriminolog Universitas Indonesia Arthur Josia Simon. Selamat malam, Pak Arthur. Selamat malam. Pak Arthur, kalau berkaca dari kasus penyerangan yang dilakukan kelompok John Kay, apa sebetulnya langkah preventif yang bisa dilakukan kepolisian untuk mencegah aksi premanisme di ibu kota? Baik, Mbak Julvia. Jadi kalau kita melihat kasus yang dialami oleh kelompoknya John Kay, kita pertama bisa melihat dari motif ya. Jadi dugaan awal adalah motif pribadi, terkait dengan masalah pribadi, terkait dengan properti dan masalah keluarga. Tapi kemudian akan sangat sulit kalau sekedar dibicarakan sebagai masalah pribadi. Mungkin ini hanya sebagai pemicu, ya, sehingga kemudian ada masalah lain terkait dengan adanya masalah organisasi atau kelompok yang berada di balik si John Kay dan Nus Kay itu. Artinya di sini kemungkinan besar ada masalah terkait dengan penguasaan wilayah, kemudian masalah figur kepemimpinan begitu, ya. Apalagi saat ini John Kay sudah kembali ya, meskipun masih dalam status pembebasan bersyarat. Nah, ini motif yang mungkin bisa saling terkait. Nah, dengan motif seperti ini, sebetulnya pihak kepolisian ya bisa mengantisipasi ya berbagai macam kemungkinan aksi premanisme yang terjadi. Aksi premanisme yang saya maksudkan adalah aksi kekerasan, penganiayaan, perusakan, pembunuhan yang dilakukan terencana ya di Tangerang dan Jakarta Barat. Nah, aksi premanisme ini itu sebagai bentuk wujud bahwa memang ada sengketa, ada benturan di antara keluarga besar kelompok K ini begitu ya. Memang tadi yang disampaikan oleh Pak Nus Kay itu akan lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan atau secara adat, ya. Tetapi dengan apa yang terjadi di Tangerang kemarin, dengan adanya aksi kriminal itu menunjukkan bahwa cara premanisme itu kembali muncul begitu loh, ya. Bahkan ini sangat perlu diantisipasi karena kalau masalah keluarga saja diselesaikan dengan cara-cara premanisme, bagaimana dengan masalah-masalah yang di luar keluarga, begitu. Baik, Pak Arthur, berarti Anda melihat polisi ini jangan hanya berhenti pada motif pribadi, dendam keluarga, perseteruan antara keluarga, tetapi harus mencari motif yang lebih jauh seperti dugaan adanya motif penguasaan wilayah atau terkait dengan figur kepemimpinan. Jadi Anda mengarahkan ini supaya digali lebih jauh sampai ke motif ekonomi, begitukah Pak Arthur? Ya, jadi tidak sekedar motif ekonomi, tapi motif terkait sama tadi berkembangnya organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok kriminal yang berlindung di balik lembaga-lembaga atau organisasi formal. Gitu. Yang kemudian Pak Arthur, bagaimana Anda melihat penyebab utama kenapa aksi premanisme itu masih kerap dijumpai, apalagi di kota-kota besar seperti di DKI Jakarta, dari dulu sampai sekarang masih ada? Apakah karena ini law enforcement-nya yang rendah, atau ada faktor lain, misalnya mendapat katakanlah backingan dari orang atau kelompok yang powerful? Ya, baik. Jadi kita bisa melihat ada beberapa kategori yang disebut dengan kelompok-kelompok kriminal yang dimaksudkan tadi. Ya, ada yang begitu sangat kuat dengan figur kepemimpinan yang sangat kuat, seperti salah satu John Kay, ya, dan saya rasa mungkin Mbak Lutfi juga tahu beberapa figur yang lain ya. Nah, itu figur-figur yang kemudian tidak muncul tiba-tiba, tapi kelompoknya itu didukung, disupport oleh berbagai layer ya, lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3 gitu, sehingga begitu sangat kuat gitu. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang baru muncul ya, kelompok-kelompok yang dilakukan misalnya oleh street crime ya, kejahatan jalanan biasa. Jadi terorganisasinya sangat
spontan dan muncul tiba-tiba. Kalau ini dia terorganisasinya terencana dengan baik, ada suatu pengaturan sehingga kemudian bisa eksis begitu, ya. Nah, dalam hal ini memang untuk kelompok-kelompok yang kategori ini itu sangat banyak ya di Jakarta ini, apalagi Jakarta sebagai pusat ya, surga uang ya, surga tadi untuk mendapatkan pekerjaan ya, mendapatkan kekuasaan begitu. Nah, itu yang kemudian dimanfaatkan kelompok-kelompok ini di wilayah-wilayah yang sebetulnya tadi kurang mendapat pengawasan. Yang saya maksud wilayah-wilayah ini misalnya wilayah keramaian, wilayah pasar, kemudian wilayah-wilayah penguasaan wilayah tempat parkir, ya. Kalau kita lihat di Jakarta memang ada beberapa wilayah-wilayah yang memang sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok ini, tapi informal. Sudah ada di situ security sebagai jasa keamanan formal, pihak kepolisian sudah ada. Tapi masalah utamanya ini lebih kepada pengawasan dan penegakan hukumnya yang kurang sehingga ini tetap bisa berkembang. Betul. Jadi di sini pengawasan itu harus tetap dilakukan karena pengawasan ini kan harus mengingat mereka adalah organisasi kelompok yang formal, yang resmi, tapi aktivitasnya yang kriminal. Nah, itu yang harus diawasi agar aktivitas yang kriminalnya ini bisa diminimalisir. Baik, Pak Arthur, tadi kan Anda membagi kelompok ini sebagai kelompok yang sudah lama terorganisir, memiliki layer, sama kelompok yang katakanlah muncul dadakan. Street crime lah, kelompok yang cenderung lebih kecil. Nah, bagaimana cara menangani dua kelompok yang memiliki karakter yang berbeda ini? Kita akan bahas nanti, Pak Arthur, usai jeda kami juga akan menghadirkan laporan langsung dari Polda Metro Jaya sesaat lagi. Selanjutnya pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan kriminolog UI Arthur Josia Simon. Pak Arthur, tadi Anda katakan membagi menjadi dua kelompok ya. Ada kelompok lama terorganisir, memiliki lapisan-lapisan atau layer, dan juga ada kelompok yang muncul tiba-tiba atau penjahat jalanan lah begitu. Bagaimana penanganan yang tepat untuk menghadapi dua kelompok yang berbeda secara karakter ini? Halo, Pak Arthur. Untuk kelompok yang pertama, halo? Iya, silakan Pak. Baik, Mbak Zulfia. Untuk kelompok yang pertama, itu adalah kelompok yang cenderung tidak terorganisir dengan baik. Kemudian sasarannya juga targetnya tidak begitu jelas, dan cenderung situasional. Nah, untuk kelompok-kelompok seperti ini, saya rasa jelas harus diberikan penegakan hukum yang tegas, ya, terhadap tindak kriminalnya, misalnya penganiayaan dengan kekerasan, kemudian tadi ya pembunuhan yang mereka lakukan, itu tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok ini, agar tidak berkembang atau tidak menumbuhkan kelompok-kelompok yang lain. Itu untuk jenis-jenis kelompok yang street crime, ya. Jadi penegakan hukum yang tegas, ya. Nah, untuk kelompok-kelompok yang masuk dalam kategori yang kedua, nah itu yang harus dilakukan adalah pertama sisi kriminalnya itu diselesaikan, ya. Yang kemarin sisi premanisme, baik penganiayaan, bahkan pembunuhan dengan berencana itu diselesaikan lewat penegakan hukum, ya. Dan saya lihat tadi dalam tayangan itu sudah mulai dilakukan ya oleh pihak kepolisian, ya. Tapi ada sisi lain untuk kelompok-kelompok yang dengan kategori yang kedua ini, itu harus ada upaya perdamaian juga, ya. Upaya perdamaian dilakukan antar kelompok. Nah, ini juga harus difasilitasi oleh penegak hukum, ya. Tidak hanya penegak hukum, tapi juga oleh stakeholder yang lain, di mana kelompok-kelompok ini sebetulnya dalam batas tertentu itu menjadi dibutuhkan oleh sebagian orang tertentu, misalnya sebagai jasa keamanan, melibatkan masyarakat lokal, begitu. Nah, jadi ini yang harus kemudian mendapat perhatian juga.
Baik, Pak Arthur, terakhir kepada masyarakat yang menjadi korban premanisme baik dalam skala kecil maupun besar, masyarakat biasa maupun sampai pengusaha, seringkali kan takut melapor karena intimidasi. Bagaimana mengurai persoalan ini? Ya, jadi untuk masyarakat yang masuk dalam kelompok yang pertama, saya kira jelas ya, itu harus melapor pada pihak kepolisian ya, apa yang terjadi sehingga cepat mudah diproses ya, penegakan hukumnya. Nah, untuk kategori yang kedua, kelompok-kelompok yang kedua itu biasanya juga mereka melakukan dengan cara-cara yang dua cara ya, baik yang keras maupun yang halus begitu ya. Untuk cara-cara yang tadi penegakan premanisme, saya rasa itu harus kemudian dilaporkan pada pihak kepolisian ya, begitu, agar bisa ada efek jera ya terhadap para pelaku dari kelompok-kelompok ini, begitu. Tapi di sisi yang lain, untuk tadi ya model-model ancaman, kemudian model-model tadi pungutan liar yang dilakukan akan sebaiknya untuk kemudian berkoordinasi begitu dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya dengan masalah pemerintah daerah, ada Satpol PP, atau dengan penegak hukum yang lain. Jadi masalah-masalah di luar kriminalnya bisa diselesaikan. Oke. Jadi kemudian jangan didiamkan saja. Jangan dibiarkan saja. Baik, terima kasih kriminolog UI Arthur Josia Simon telah bergabung bersama kami di Prime Time News.